Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lalu menggerakkan kepala. Untuk apa menggerakkan kepala? Agar kita tidak terbebani oleh memori-memori negatif yang muncul ketika kita sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabil hasyibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tinihi mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan belajar untuk memahami cara zikir membersihkan kotoran batin atau memori negatif dari dalam batin kita. Bapak Ibu sekalian, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai cara zikir mendeteksi kotoran batin atau memori negatif yang tersimpan di dalam wadah hati kita. Sehingga dengannya kita bisa mengetahui kotoran batin apa yang tersimpan di dalam wadah hati kita. Kemudian setelah kita mengetahui adanya kotoran batin atau memori negatif di dalam wadah hati kita itu, tentu kita akan tergerak dong untuk membersihkannya. Nah, sama seperti rumah kita sendiri ya Bapak Ibu. Setelah kita tahu rumah kita itu kotor, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan membersihkannya. Maka di video ini kita akan fokus membahas bagaimana cara zikir membersihkan kotoran batin, memori negatif, atau sampah-sampah batin dari dalam hati kita sendiri. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu lebih mudah memahami materi di video ini, silakan terlebih dahulu Bapak Ibu lihat video saya yang berjudul Cara Zikir Mendeteksi Kotoran Batin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai zikir untuk pembersihan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai'in silqalatan wa inna silqalatal qulubi zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati dari kotoran-kotoran batin, dari berbagai memori-memori negatif, dari sampah-sampah emosi, sampah-sampah intelektual, sampah-sampah trauma, adalah zikir kepada Allah. Bahkan secara tajam disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang lain, Innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uha zikrullah. Sesungguhnya hati itu betul-betul akan berkarat Bapak Ibu. Nah, karena mungkin ada sampah sakit hati, sampah trauma, wajalauha zikrullah, dan yang akan mengkilapkan hati itu kembali adalah zikir kepada Allah. Nah, bila demikian, zikir ini menjadi alat yang
paling direkomendasikan oleh baginda Nabi untuk membersihkan hati kita. Nah, banyak kalimat zikir itu Bapak Ibu. Ada kalimat zikir istighfar, ada doa taubat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalimat zikir lainnya. Namun di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menggunakan kalimat zikir yang memang dikhususkan untuk pembersihan, yaitu dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat zikir nafyu itsbat. Nafyu itsbat itu maksudnya adalah zikir untuk pembersihan. Apa kalimat zikir nafyu itsbat itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini merupakan kalimat yang khusus untuk pembersihan. Guru Agung Pengarsa Abah Anom menyebutkan sebuah hadis di dalam kitab beliau Miftahus Sudur mengenai kedahsyatan kalimat zikir la ilaha illallah itu. Nah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau jaa qailul la ilaha illallah biqurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalika." Andai seorang pezikir la ilaha illallah itu datang dengan membawa sebumi dosa, la ghafara, pasti atau niscaya akan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya itu. Nah, di dalam hadis lain juga disebutkan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa. Barang siapa berzikir la ilaha illallah akan diampuni dosa-dosanya, walau dia telah berzina, telah mencuri, walau telah berzina, telah mencuri, walau telah berzina, telah mencuri. Nah, dalam hadis lain yang lebih tegas, keutamaan kalimat nafyu itsbat la ilaha illallah ini adalah yang umum kita dengar, yaitu afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu para sufi, khususnya para ahli tarekat, menjadikan kalimat zikir la ilaha illallah ini sebagai kalimat paling utama di dalam membersihkan hati dari segala kotoran batin, dari segala memori-memori negatif, dari sampah-sampah emosi, sampah-sampah trauma, sampah-sampah sakit hati, hingga sampah-sampah intelektual. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Guru Agung Pengarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, di dalam kitab beliau Miftahus Sudur, dalam bab hakikat ontologis zikir nafi itsbat atau mahiyatun nafi wal itsbat, di awal paragraf beliau menjelaskan, wa min kalimatin nafi yunfi jami'a wujudil muhdatsat minan nazri wal i'tibar wa yanzulha nazral fana. Tegas di sini dijelaskan bahwa zikir nafi itsbat atau zikir nafyu la ilaha illallah itu adalah yunfi, untuk menafikan, untuk membersihkan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memang dikhususkan untuk membersihkan batin kita Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama kotoran batin yang besar, sampah-sampah dominan, yang kuat, yang berat, seperti sampah sakit hati, dan sampah-sampah trauma misalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi langsung saja kita bicara tentang bagaimana cara zikir itu membersihkan kotoran batin dari dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia,
Di dalam rangka membersihkan hati melalui zikir, khususnya melalui kalimat zikir la ilaha illallah itu, prinsip pertama yang harus kita perhatikan adalah satu, kita harus memejamkan mata. Dan juga kita harus menggerakkan kepala. Nah, yang kedua, kita tidak boleh berpikir, tidak boleh menganalisis, atau juga mendatangkan memori-memori kesalahan atau dosa-dosa dari masa lalu. Nah, dua prinsip ini sedikitnya sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya, cara zikir mendeteksi kotoran batin. Kemudian prinsip yang ketiga adalah zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah nasihat yang sering kita dengar dari Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian prinsip yang keempat ketika kita melakukan zikir untuk pembersihan itu adalah kita harus mampu melampaui psikosomatik. Psikosomatik itu badan kita pegal-pegal, capek, itu kita harus lewati. Dalam rangka untuk menaklukkan makhluk analisis bawah sadar. Jadi, makhluk analisis bawah sadar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak menganalisis, kita tidak berpikir secara sadar, tetapi ternyata kita sudah melakukan itu di batin bawah sadar kita. Kemudian prinsip yang kelima, kita harus mendapatkan rasa baru setelah takluknya makhluk analisis itu rasa pasrah, atau rasa ikhlas, atau merasa tak mampu. Nah, setelah itu kita harus mendapatkan tangisan katarsis. Kita harus menangis sendiri ya, tidak mencari-cari tangisan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah pasrah tadi kita menangis sendiri, menangis katarsis sehingga sampah batin kita itu keluar. Nah, inilah prinsip dasar atau proses dasar dalam rangka untuk membersihkan batin kita dengan alat zikrullah atau dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita perjelas permasalahan ini ya. Jadi prinsip dasar zikir dalam rangka untuk membersihkan hati kita dari kotoran memori itu adalah zikir yang banyak ya, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, tentu saja syarat yang harus diperhatikan, tidak boleh dilanggar ya, itu adalah memejamkan mata. Nah, silakan Bapak Ibu lihat video saya sebelumnya tentang urgensi memejamkan mata ini. Karena dengan memejamkan mata itu kita betul-betul masuk ke dalam batin kita sendiri dan melakukan pembaharuan, melakukan pembersihan langsung di dalamnya. Nah, itu. Lihat video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Sedikit sudah saya jelaskan, atau video-video saya yang lain kayaknya sudah saya jelaskan juga tentang ini. Nah, kemudian di samping memejamkan mata tadi, prinsip yang kedua yaitu tidak boleh berpikir, tidak boleh menganalisis. Ketika kita berzikir jahar, berzikir la ilaha illallah tadi. Nah, Guru Agung Pangarsa Abah Anom pernah menghikmahkan, kalau berzikir jangan berpikir, tapi kalau berpikir sambil berzikir. Nah, tidak boleh berpikir ya Bapak Ibu ketika kita berzikir. Wah, tapi ini sangat susah ya. Ini sangat susah. Bagaimana cara kita berzikir tapi tidak berpikir? Itu sangat susah sekali Bapak Ibu. Nah, kita kadang memaksakan diri untuk tidak menganalisis, untuk tidak berpikir. Namun pada saat yang sama kita telah menganalisis. Loh, kok gitu Ustaz? Ya, menganalisis bagaimana cara agar kita tidak menganalisis. Jadi kita menganalisis, tidak menganalisis itu sendiri. Ya, tidak menganalisis itu kita analisis. Jadi ya sama saja. Nah, kita berusaha tidak menganalisis. Saya tidak mau menganalisis. Saya berusaha untuk tidak menganalisis. Nah, dengan cara demikian sebetulnya kita sudah menganalisisnya.
Nah, seperti saya katakan kepada Bapak begini, Bapak, jangan bayangkan Jokowi. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan bayangkan Jokowi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Terbayang tidak wajah Pak Jokowi? Nah itu, padahal kan saya sudah larang kepada Bapak Ibu. Tapi kenapa kok terbayang? Ya, tidak bisa dihindari. Jadi di alam batin bawah sadar itu, melawankan atau melakukan tindakan sebaliknya, itu sama saja kita telah melakukannya. Boleh analisis, apa lawannya? Tidak boleh analisis. Ketika kita menanggapi atau mengomentari tidak boleh menganalisis, sebetulnya kita telah melakukan analisis itu sendiri. Kita menganalisis tidak boleh analisis. Lalu kita berpikir, bagaimana ya cara agar kita tidak menganalisis? Kita berpikir caranya agar kita tidak menganalisis. Itu pun kita sudah menganalisis. Wah, kita ingin melupakan orang yang menyakiti kita dulu. Lalu kita mencari cara, bagaimana ya cara aku melupakannya. Nah, itu sama saja kita tidak melupakannya. Pokoknya aku harus melupakannya. Sekarang juga. Aku tidak boleh mengingatnya. Apa yang terjadi? Kita semakin ingat. Oleh karena itu tidak menganalisis. Itu artinya apa di sini? Artinya kita tidak berpikir tentangnya. Yang positifnya dan yang negatifnya. Tidak berpikir apapun tentang itu. Jadi kita hanya fokus ke zikir. Jadi zikir dijadikan sebagai alat pengalihan agar kita tidak menganalisis. Jadi tidak menganalisis itu kita fokus ke zikir. Kita fokus ke zikir, artinya kita tidak menganalisis. Kalau kita keluar dari zikir, berarti kita sudah menganalisis. Nah, tapi itulah yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, ya, seringkali kita berusaha untuk tidak menganalisis objek yang muncul, memori yang muncul di langit pikiran kita ketika kita berzikir. Muncul memori mantan misalnya. Kita berusaha untuk tidak berpikir tentangnya. Kita berusaha untuk tidak mengingat memori itu. Tetapi di satu sisi kita tidak fokus kepada zikir, ya sama saja. Nah, kita telah menganalisis memori mantan itu. Tetapi di hati bawah sadar kita. Di alam sadar kita tidak menganalisisnya. Tetapi ternyata di alam bawah sadar kita terjebak. Kita telah menganalisisnya. Terlebih lagi, ya Bapak Ibu sekalian ya. Terlebih lagi karena memang kita sejak kecil ya. Sejak kita TK barangkali ya, kita sudah diajar, sudah dilatih terus menerus. Hampir setiap hari untuk menganalisis. Bahkan ukuran kecerdasan kita itu diukur dari sehebat apa kita menganalisis. Sehingga apapun kita analisis, maka jadilah analisis itu menjadi karakter bawah sadar kita. Jadilah analisis itu menjadi sifat dari bawah sadar kita, sehingga tanpa dikehendaki, tanpa disadari, kita sudah otomatis menganalisis apapun. Nah, karena itu analisis ini kemudian menjadi kotoran batin kita sendiri. Nah, analisis sebagai kotoran batin itu sangat dirasakan kuat oleh para intelek, para orang-orang yang memang hidupnya terbiasa dan sangat dekat dengan analisis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya.
namun kita tidak boleh berpikir. Nah, itu tidak mudah untuk dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun kita tidak menghendakinya, toh kita sudah menganalisisnya kadang-kadang. Analisis bawah sadar. Nah, karena itu yang terpenting, zikir sebanyak-banyaknya itu. Dengan memejamkan mata. Perihal apakah saya menganalisis atau tidak menganalisis, sebaiknya kita abaikan dulu. Karena kita mungkin belum mampu. Nanti akan kita pahami itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tentu setelah itu kita harus tahu apa tanda bahwa kita telah melakukan analisis terhadap fenomena atau memori yang muncul di langit pikiran kita itu, atau fenomena zikir yang kita temukan ketika kita sedang berzikir. Apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Apa tanda bahwa kita telah melakukan analisis atau analisis bawah sadar? Kan kadang ada, Ustadz, aku benar-benar tidak menganalisisnya Ustadz. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya sarankan tidak boleh menganalisis, dia merasa tidak menganalisis. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kalau dia tanya seperti itu, ya saya tidak tahu apakah ibu atau bapak betul-betul tidak menganalisis, saya tidak tahu. Nah, bisa jadi dia merasa tidak menganalisis, tetapi ternyata tanpa dia sadari, dia telah melakukan analisis bawah sadar. Nah, karena itu untuk menghindari kesalahpahaman, ketidakmengertian kita itu, kita harus tahu apa tanda bahwa kita telah menganalisis atau tidak menganalisis. Nah, apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Tandanya adalah badan kita sendiri. Apa yang dirasakan oleh badan kita sendiri. Jadi badan kita sendiri yang akan merasakannya. Apakah kita telah menganalisis atau tidak menganalisis? Aduh Ustadz, badan saya pegal-pegal Ustadz. Artinya Anda telah menganalisisnya. Wah kok zikir capek banget ya Ustadz, pundak saya pegal-pegal, dada saya berdebar-debar. Ya sudah, itu semua bukti ya kita telah menganalisisnya. Nah, jadi tidak usah tanya sama saya, rasakan sendiri di badan. Nah, kalau kita merasakan pegal, kepala pusing, capek banget zikirnya, berarti kita sudah melakukan analisis bawah sadar terhadap fenomena yang muncul di bawah sadar, terhadap memori-memori negatif kita sendiri. Hanya saja karena kita tidak belajar zikir untuk kesadaran, sehingga kesadaran kita lemah, kita tidak menyadari itu. Jadi apa yang dirasakan batin atau apa yang dilakukan batin kita itu dilempar ke badan kita Bapak Ibu, sehingga badan kita pun ikut merasakan apa yang tersimpan, apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan oleh batin kita sendiri. Nah, dengan kita merasakan itu, kalau dalam bahasanya disebut psikosomatik. Badan pegal-pegal itu isinya psikosomatik. Psiko itu artinya batin, soma itu badan. Apa yang dirasakan oleh batin itu dirasakan oleh badan kita. Nah, kemudian kalau kita tidak menganalisis, bagaimana Ustadz? Apa tanda bahwa kita tidak menganalisis? Tanda bahwa kita tidak menganalisis itu, kita tenang, badan kita nyaman. Nah, kita tidak mengalami psikosomatik apapun, tidak capek. Nah, kalau kita zikir, tidak merasakan lelah, capek, badan tidak pegal-pegal, itu tanda kita tidak melakukan analisis apapun di alam bawah sadar kita.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita terus berzikir sebanyak-banyaknya. Itulah prinsip yang paling penting, dan tentu saja sekali lagi harus memejamkan mata. Badan kita lelah, capek, pegal-pegal, dan psikosomatik lainnya, terus berzikir. Waduh, kepalaku pusing. Terus berzikir. Jangan berhenti, kuatkan suara zikir. Nah, bebaskan rasa pusing, rasa capek itu dengan gerakan kepala atau gerakan zikir yang ekspresif. Karena semua psikosomatik yang kita rasakan itu disebabkan oleh batin kita yang masih menyimpan kotoran. Lalu batin aktif kita menganalisis kotoran-kotoran batin kita sendiri. Nah, sama seperti kita membersihkan rumah kita sendiri yang lama tidak dibersihkan. Nah, itu pasti capek ya Bapak Ibu. Capek sekali. Lelah badan kita. Badan pegal-pegal. Nah, belum lagi kalau kotoran yang lengket di lantai, di dinding, bau, itu susah dibersihkan. Wah, pasti malamnya gimana? Wah, setelah bersih seharian, malamnya, wah badan kita capek banget. Badan kita pegal-pegal. Ya begitu juga ketika kita membersihkan batin kita sendiri. Rumah batin kita yang telah lama tidak kita bersihkan. Maka tentu saja ketika kita berzikir itu kan berarti kita membersihkan rumah batin kita. Wah, kita mengalami psikosomatik. Nah, tapi teruslah berzikir Bapak Ibu sekalian, terus menerus berzikir ketika kita sudah mengalami psikosomatik itu. Karena psikosomatik itu merupakan bagian dari proses pembersihan rumah hati kita sendiri. Nah, kita menggerakkan kepala untuk meringankan psikosomatik kita itu. Kita menggerakkan kepala dalam rangka untuk menaklukkan makhluk analisis bawah sadar itu. Nah, inilah tadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika kita berzikir jahar dengan suara itu, lalu memejamkan mata, kita pun harus menggerakkan kepala. Kenapa? Ada rahasia apa dalam gerakan kepala itu? Karena dengan gerakan kepala itu, nah kadang kan diikuti juga dengan gerakan seluruh tubuh. Nah, ini hikmahnya adalah untuk mengurangi reaksi psikosomatik yang dirasakan oleh badan. Pegal-pegal, lepaskan pegal-pegal itu melalui gerakan-gerakan yang ekspresif pada kepala dan badan. Pusing, ya sama, lepaskan melalui gerakan-gerakan zikir yang ekspresif tadi. Maka nanti pegal-pegalnya itu akan berkurang. Pusingnya akan berkurang. Bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping itu, ketika suara zikir jahar seirama dengan gerakan kepala dan badan, nah ini bagaikan kombinasi musik relaksasi gitu. Nah, tidak jarang seorang pedzikir itu merasakan kenikmatan zikir di sini. Nah, jadi apa faidah zikir berirama tadi itu? Apa faidah utamanya? Nah, jadi di samping untuk mengurangi psikosomatik pada badan, juga dalam rangka untuk menaklukkan makhluk analisis bawah sadar. Jadi dengan zikir berirama, ada musik di dalamnya, ada tarian kepala, ada tarian badan juga. Nah, ini di samping berfaedah untuk mengurangi psikosomatik di badan, juga apa? Juga untuk menaklukkan makhluk analisis bawah sadar. Nah, ini penting kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa zikir itu kok digerak-gerakkan kepalanya, badan juga ikut bergerak? Nah, ini salah satu rahasianya. Karena kita sedang
membuang atau membersihkan memori-memori negatif, bahkan sampah-sampah besar, sampah trauma, sampah sakit hati dari dalam batin kita sendiri. Tadi sudah saya jelaskan juga Bapak Ibu ya, kenapa kita mengalami psikosomatik, badan pegal-pegal, capek, ya kan? Nah itu kan apa? Disebabkan oleh makhluk analisis bawah sadar. Kita telah melakukan analisis bawah sadar tanpa kita kehendaki, tanpa kita sadari, maka badan kita jadi pegal-pegal, zikirnya jadi capek banget. Maka dengan zikir berirama tadi itu ada musik di dalamnya, ada tarian kepala, ada tarian badan di situ ya. Nah, kita sedang berusaha bebas dari penyakit-penyakit psikosomatik tadi itu. Dan juga apa? Dan juga untuk menaklukkan makhluk analisis bawah sadar. Menaklukkan ego kita sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi jangan suka menyalahkan zikir tarekat ya. Nah, karena memang kalau bagi orang-orang yang bersih sih tidak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang menyimpan trauma, wah itu Anda akan susah sekali membersihkan batin itu. Makanya zikir jahar ini sangat membantu di dalam rangka untuk membersihkan sampah-sampah trauma, sampah-sampah sakit hati yang sudah berkarat tadi itu. Latas da'u kama yasda'ul hadid, betul-betul berkarat sebagaimana berkaratnya besi kata hadis ya kan. Tapi Ustaz, saya sudah zikir sebanyak-banyaknya Ustaz, tetapi kok psikosomatik saya nggak hilang-hilang, saya masih capek, badan saya masih pegal-pegal. Ya iya, dengan berpikir seperti itu, Anda berarti masih menganalisisnya. Nah, Anda tidak boleh berpikir seperti itu, karena otomatis itu menunjukkan Anda sudah menganalisis di batin bawah sadar. Nah, penyakit psikosomatik yang Anda rasakan itu, capeknya, pegal-pegalnya, nah tadi kan sudah sedikit saya jelaskan, itu tanda bahwa analisis bawah sadar kita bekerja aktif di dalam batin kita itu. Nah, berarti bagaimana? Ya terus berzikir. Nah, terus berzikir sebanyak-banyaknya. Sampai kapan kita terus berzikir sebanyak-banyaknya itu? Sampai kita betul-betul lelah Bapak Ibu ya. Kita betul-betul capek. Wah capek ya. Kita betul-betul rasanya sudah tak sanggup lagi berzikir itu. Waduh, kita rasanya mau berhenti saja zikir itu. Jadi betul-betul sangat capek. Zahir dan batin. Capek. Lelah semuanya. Nah, tapi karena kita punya semangat yang kuat untuk membersihkan batin kita, kita ingin bebas dari seluruh memori-memori negatif yang besar-besar itu, kita tetap berusaha. Kita tetap berupaya untuk tetap berzikir dalam kondisi selelah dan secapek apapun. Walau zahir dan batin kita betul-betul lelah, tapi kita tetap membangun semangat untuk terus-menerus berzikir. Hingga apa Bapak Ibu sekalian? Nah, yaitu hingga ego kita itu benar-benar takluk. Benar-benar takluk ego kita itu. Nah, hingga kita betul-betul tidak sanggup lagi melakukan analisis bawah sadar. Kita benar-benar merasa tak berdaya lagi. Karena sudah lelah, capek. Sehingga kita sampai pada suatu keadaan kita merasa tidak berdaya. Ego kita betul-betul takluk. Sehingga makhluk analisis bawah sadar tadi itu benar-benar melemah. Ya Allah, aku tak sanggup lagi ya Allah.
Aku tak mampu lagi menanggung beban batin ini. Ya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Ego kita benar-benar takluk. Makhluk analisis di batin bawah sadar kita itu menjadi betul-betul sangat lemah. Nah, kita betul-betul menjadi pasrah, menjadi ikhlas di situ. Tak sanggup lagi aku menanggung beban memori yang begitu berat ini. Ya, kita benar-benar pasrah di situ. Nah, sampai di sini bisa dipahami tidak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi kita zikir yang sebanyak-banyaknya itu, lalu kita mengalami psikosomatik, badan pegal-pegal, kita terus-menerus berzikir. Karena semua itu sebagai akibat dari makhluk analisis bawah sadar yang masih aktif bekerja. Ego kita masih kuat. Nah, sampai pada suatu keadaan ego kita betul-betul lemah. Kita tidak lagi mampu menganalisis. Kita betul-betul sampai pada suatu keadaan yang pasrah. Ya Allah, tak sanggup lagi aku menanggung beban batin yang begitu berat ini. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ini proses ini akan kita alami. Nah, sampai kita sampai pada titik kepasrahan. Sebagai tanda ego kita takluk. Makhluk analisis kita menjadi lemah, sangat lemah. Bapak Ibu sekalian, jadi kepasrahan itu merupakan suatu keadaan yang pasti akan kita peroleh ketika makhluk analisis bawah sadar itu tidak lagi bekerja. Makhluk analisis bawah sadar itu betul-betul melemah. Ego kita betul-betul takluk, baru kita mendapatkan keadaan hati yang penuh pasrah. Oleh karena itu, janganlah kita berharap mendapatkan pasrah kepada Allah selama ego analisis masih besar. Apalagi kadang kita sengaja mengaktifkan analisis itu di dalam zikir yang kita lakukan. Nah, jangan deh bicara pasrah. Kalau seperti itu, tidak akan mungkin diperoleh. Jadi kepasrahan itu hanya bisa kita peroleh ketika batin kita benar-benar terbebas dari kemelekatan apapun. Terbebas dari kemelekatan apapun. Kemelekatan memorial, kemelekatan intelektual, dan kemelekatan lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ego kita itu benar-benar takluk, maka otomatis kita masuk ke dalam pangkuan kepasrahan. Nah, ketika kita tidak lagi mampu menganalisis, ego kita betul-betul takluk, ya sudah, kita masuk kepada kepasrahannya. Ya Allah, tak sanggup lagi aku menanggung beban memori yang begitu berat ini. Nah, setelah itu mulai ada getaran halus kepasrahan di batin kita. Lah, kita kok seperti mau menangis gitu. Nah, kalau ada rasa kok pengen nangis ya, seperti kita betul-betul pasrah tak berdaya di hadapan Allah, maka menangislah Bapak Ibu. Menangislah seperti anak kecil. Ini adalah tangisan anugerah. Anda sama sekali tidak memintanya. Menangislah yang lama. Nah, sehingga apa? Sehingga lenyap semua psikosomatik yang kita rasakan tadi. Sehingga lenyap memori-memori negatif yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Nah, lalu kita pun benar-benar menjadi sangat bahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tangisan
yang kita peroleh melalui proses zikir tadi, itu merupakan tangisan katarsis, Bapak Ibu. Semakin lama kita menangis, semakin banyak pula kotoran batin atau memori negatif yang akan terbuang dari dalam batin kita. Maka kita harus betul-betul sampai zikir kita pada tahapan ini. Kenapa kita harus zikir yang lama? Sebetulnya agar kita sampai pada kepasrahan hati kita, sehingga kita sampai kepada tahapan tangisan katarsis ini. Nah, dengan katarsis kita membuang sampah-sampah besar, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah trauma yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita itu. Jadi apa tanda bahwa kita itu berhasil membuang sampah-sampah besar, sampah-sampah trauma? Itu adalah tandanya ya kita menangis katarsis, menangis seperti anak kecil. Kita tidak menghendakinya, menangis sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selama kita masih menyimpan memori negatif yang besar, kita pasti akan mengalami tangisan katarsis seperti tadi. Nah, tapi perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, tangisan katarsis itu bukan tangisan yang sengaja kita datangkan. Tapi memang datang sendiri Bapak Ibu, sebagai reaksi ruhania, sebagai reaksi jeritan-jeritan batin kita. Jadi batin kita tuh menjerit. Maka ketika dibawa zikir tadi, meledak dia dalam bentuk tangisan katarsis. Ya, seperti balon, 1 tiupan belum meledak, 2 tiupan, 3 tiupan. Jadi terlalu banyak memori negatif masuk ke dalam hati kita, sehingga akhirnya balon itu penuh dan terjadi ledakan emosional. Kita pun menangis katarsis. Nah, menangis katarsis itu adalah sebagai reaksi batiniah, sebagai reaksi dari jeritan batin kita selama ini yang memang sesak dengan memori-memori negatif, apalagi memori negatif yang besar, sakit hati, trauma. Maka dalam rangka untuk membuang sampah-sampah besar itu, ujungnya pasti tangisan katarsis, pasti nangis Bapak Ibu, nangis seperti anak kecil tadi. Yaitu apabila kita memang masih menyimpan memori negatif yang besar ya, yang berat-berat. Terkadang sebagian orang merasa kehilangan loh Bapak Ibu. Wah, dulu waktu pertama kali belajar zikir, wah nikmat banget. Nangis terus. Kok sekarang saya jadi susah nangis ya? Dulu mudah nangis, sekarang jadi susah nangis. Jadi dia mencari-cari nangis. Ya itu dulu Bapak Ibu sekalian, waktu dulu. Nangis itu karena dulu kita masih menyimpan kotoran-kotoran besar. Ya kalau kita tidak memiliki kotoran-kotoran besar lagi, ya kita tidak akan menangis katarsis lagi. Nah coba Anda lama tidak berzikir, lama setahun saja tidak berzikir nih, otomatis sampah besar akan banyak yang muncul. Sekali zikir lagi, mulai zikir lagi, nanti akan Anda rasakan nangis katarsis lagi, karena sudah banyak sampah yang tidak dibersihkan. Tapi kalau kita rajin membersihkan batin kita, sehingga banyak yang terbuang kotoran-kotoran batin yang besar, apalagi ya tentu kita tidak akan menangis lagi Bapak Ibu sekalian. Nah biasanya orang yang susah menangis katarsis itu adalah orang-orang yang suka menganalisis Bapak Ibu. Nah kaum intelektual biasanya. Maka biasanya mereka terlambat mengalami tangisan katarsis itu. Udah lama, udah bertahun-tahun zikir, baru dia bisa merasakan tangisan katarsis.
Nah, artinya dia perlu waktu yang sangat lama untuk menaklukkan egonya sendiri. Dia perlu waktu yang sangat lama untuk menaklukkan makhluk analisis bawah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan salah paham di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengalami tangisan katarsis, itu tanda bahwa hati kita masih menyimpan kotoran batin yang besar. Ego kita terlalu kuat. Nah, sehingga kita terus menerus melakukan analisis bawah sadar itu. Ketika kita mampu menaklukkan ego kita itu, kita tidak lagi mampu melakukan analisis bawah sadar, baru kita akan mengalami tangisan katarsis. Tapi kalau kita sering berzikir, sering membersihkan hati kita, tentu kita tidak akan lagi mengalami tangisan katarsis, Bapak Ibu sekalian. Justru kita harus curiga sebetulnya Bapak Ibu ya. Udah lama berzikir, loh tahu-tahu kok kita nangis katarsis. Wah, kita perlu curigain itu. Kok aku nangis katarsis ya? Sampah besar apa yang masih tersimpan di dalam wadah hatiku ini? Kita harus curiga. Karena pasti ada sampah besar yang masuk ke dalam wadah hati kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Makanya kita menangis katarsis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tangisan katarsis itu hanya dialami oleh orang-orang yang masih menyimpan kotoran batin yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, agaknya ini perlu kita pahami agar kita tidak salah paham di dalam memaknai, merasakan zikir. Nanti insya Allah akan saya jelaskan dalam video tersendiri apa maksud merasakan zikir itu. Nah, karena ini memang merupakan pembicaraan yang umum di kalangan orang-orang yang suka berzikir ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari penjelasan di atas tentu kita akan memahami ya proses-proses yang harus kita lakukan dalam rangka membersihkan hati kita dari berbagai kotoran batin, dari berbagai memori-memori negatif dari dalam hati kita sendiri, terutama adalah kotoran batin yang besar dengan sebuah alat nafyu itsbat, zikir untuk pembersihan, yaitu zikir la ilaha illallah. Apa yang harus kita lakukan di dalam membersihkan hati kita itu? Nah, ini sebagai kesimpulannya, pertama, kita harus memejamkan mata dan juga menggerakkan kepala. Nah, ketika kita sedang berzikir itu, kenapa memejamkan mata? Yaitu dalam rangka untuk masuk ke dalam ruang batin kita sendiri. Lalu kita membongkar kotoran-kotoran yang ada di dalamnya dan membersihkannya. Nah, inilah urgensi memejamkan mata itu. Lalu menggerakkan kepala. Untuk apa menggerakkan kepala? Agar kita tidak terbebani oleh memori-memori negatif yang muncul ketika kita sedang berzikir. Nah, di mana kita mengalami beban-beban psikosomatik. Jadi dengan menggerakkan kepala itu, kita sebetulnya sedang meringankan beban-beban psikosomatik yang dirasakan oleh badan kita. Nah, ini terutama bagi orang-orang yang masih menyimpan kotoran-kotoran batin yang besar, itu pasti akan mengalami psikosomatik. Menggerakkan kepala itu meringankan beban-beban psikosomatik yang kita rasakan pada badan kita. Nah, kemudian prinsip yang kedua,
Yang tidak boleh kita abaikan itu kita tidak boleh berpikir. Di dalam zikir itu kita tidak boleh menganalisis atau mendatangkan memori-memori kesalahan dari masa lalu. Loh, kenapa Ustaz tidak boleh berpikir? Supaya zikir itu murni bekerja secara digital. Berpikir itu sama saja kita menghambat kerja zikir itu sendiri. Oleh karena itu, biarkan zikir itu bekerja sendiri secara digital di dalam membersihkan batin kita. Nah, prinsip ketiga yang paling penting itu adalah zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk apa ini? Yaitu dalam rangka untuk menaklukkan ego kita, untuk melemahkan makhluk analisis bawah sadar kita sendiri. Karena ketika kita zikir itu, nanti kita akan mengalami psikosomatik di badan kita sebagai akibat dari perlakuan ego, analisis bawah sadar yang kita lakukan. Badan pegal-pegal, pundak berat, kaki kesemutan, ya, pandangan gelap. Maka zikir yang sebanyak-banyaknya itu adalah untuk menaklukkan atau melemahkan ego analisis bawah sadar kita, sekaligus mengurangi psikosomatik yang dirasakan oleh badan kita. Bersamaan dengan lemahnya ego analis kita itu, beban psikosomatik yang kita rasakan di badan menjadi berkurang pula karenanya. Nah, kemudian setelah proses ini, apa yang kita rasakan? Nah, kita pun mendapatkan suatu keadaan batin yang baru. Kita mulai merasa tidak mampu, mulai pasrah. Nah, karena zikir yang sebanyak-banyaknya itu akan memberikan kelelahan, memberikan rasa capek yang sangat di badan. Nah, sampai kita pada suatu keadaan di mana kita merasa tidak mampu lagi. Kita pasrah di situ. Ya Allah, aku tak mampu lagi menanggung beban batin yang begitu berat ini. Ya Allah, aku tak mampu lagi menanggung beban memori yang begitu berat ini. Kita pun masuk dalam kepasrahan. Nah, setelah itu mulai ada getaran-getaran kepasrahan di dalam hati kita. Kok rasanya pengen nangis ya? Nah, bila mau nangis, menangislah. Menangislah seperti anak kecil. Nah, tangisan ini adalah tangisan katarsis. Semakin lama menangis, semakin banyak kotoran batin yang akan terbuang dari dalam batin kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan katarsis kita sebetulnya telah membuang banyak memori-memori negatif. Kita membuang sampah-sampah emosi, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah trauma, sampah-sampah besar, sekaligus juga sampah-sampah intelektual dari dalam batin kita sendiri. Nah, bila demikian, penjelasan sedikit banyak sudah memberikan jawaban kepada kita semua ya, bagaimana cara zikir di dalam membersihkan memori negatif atau sampah-sampah batin di dalam batin kita sendiri. Dan alat yang kita gunakan adalah khusus zikir kepada Allah, tapi zikir yang khusus untuk pembersihan yang disebut dengan zikir nafyu isbat, yaitu zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Semoga ada hikmahnya untuk meningkatkan kualitas spiritual kita.
Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum. Bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.